Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Murid-murid sekalian yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng pada malam hari ini. Ya, marilah kita mulai pembelajaran malam hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, sudah siap semua belajar materi yang baru. Nah, ini materi pada malam hari ini sangat penting karena kalau kemarin itu materi tentang reproduksi, tata cara reproduksi ya. Nah, itu baru bisa dipraktekkan ketika nanti menikah ya. Nah, sedangkan kalau yang sekarang materi yang sifatnya umum, kita biasa apa temui ya, bahkan kadang ada yang sudah merasakan bahkan sejak saat ini gitu ya. Atau mungkin bisa jadi fenomenanya terjadi di orang-orang di sekitar kita. Jadi pastikan kalian mendapatkan ilmu yang banyak pada malam hari ini dan bisa kelak berbagi dengan orang lain ya. Saya mulai share screen ya untuk materinya. Apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah Pak, sudah. Ya, sudah ya. Oke. Sambil diinformasikan ke rekan-rekan yang belum bergabung, silahkan untuk bergabung segera ya. Nah, ini kita bicara tentang sistem reproduksi, tapi part yang ketiga yaitu tentang kesehatan reproduksi ya. Reproduksi kita harus satu berfungsi dengan baik. Nah, apa maksudnya berfungsi dengan baik? Sistem reproduksi yang berfungsi dengan baik adalah sistem reproduksi yang bisa digunakan untuk memproduksi keturunan pada waktu yang tepat. Nah, ada garis bawahnya tuh, pada waktu yang tepat. Jadi kalau waktunya belum tepat, ya jangan diproduksi dulu gitu ya. Misalkan, Pak, saya masih SMA tapi hamil, ya itu bahaya. Pak, saya baru lulus SMA tapi sudah punya anak. Nah, itu bahaya. Kenapa? Belum tepat. Kita belum bisa bertanggung jawab sebagai manusia. Karena untuk punya keturunan itu banyak kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Yang pertama harus sah secara agama, artinya harus menikah dulu. Yang kedua harus sah secara negara, harus tercatat di administrasi. Tidak hanya itu, ada syarat-syarat lain. Misalkan kalau laki-laki berarti harus bisa memberi nafkah. Untuk anak perempuan itu harus sudah siap menjadi seorang istri. Barulah memproduksi yang namanya keturunan ya. Tapi kalau belum, ya otomatis sistem reproduksinya ditahan dulu gitu ya sampai pada waktu yang sudah tepat. Sekarang kita masuk ke gangguan-gangguan pada sistem reproduksi ya. Ini bisa dicatat sekaligus untuk bahan-bahan nanti bisa tanya jawab ke para nakes ya. Yang pertama, yang umum pada gangguan pada sistem reproduksi adalah infertilitas atau kita kenal sebagai mandul ya. Nah, kita kenal sebagai mandul. Tapi bahasa kerennya infertilitas. Nah, infertilitas ini adalah gangguan di mana orang yang sudah menikah tapi tak kunjung punya keturunan. Penyebabnya apa? Macam-macam. Bisa karena disebabkan faktor usia. Nah, faktor usia, contohnya ya pada pria berbeda-beda bergantung pada kebugaran fisik. Ya, jadi artinya gini, kalau seorang pria fisiknya bugar, sampai usia berapapun masih bisa punya anak. Syaratnya fisiknya bugar ya, karena sperma diproduksinya unlimited. Pak, saya umurnya laki-laki udah 70 tahun nih, udah aki-aki ya. Tapi tubuhnya masih bugar, spermanya masih sehat. Nah, bisa tetap punya anak meskipun udah tua gitu ya. Kemudian namun pada wanita ini usia bergantung pada cadangan sel telur. Kita lihat kemarin bahwa cadangan sel telur wanita itu terbatas. Mulai dari janin sudah ada sel telurnya, kemudian terdegradasi sampai ketika lahir berkurang, hingga sel telur itu berkurang satu persatu dalam bentuk menstruasi. Nah, kalau misalkan wanita itu sel telurnya sudah habis di dalam ovarium, maka wanita itu tidak lagi akan mengalami menstruasi. Prosesnya dinamakan menopause. Nah, ketika wanita ini menopause, maka sudah tidak bisa lagi punya keturunan.
Ya, jadi pengaruhi faktor usia. Kemudian paparan zat-zat berbahaya. Bisa juga kemandulan ini karena terpapar zat-zat berbahaya yang ada di sekitar kita. Contohnya pestisida. Tahu pestisida? Pestisida itu adalah senyawa yang disemprotkan atau ditaburkan atau diberikan kepada tanaman untuk menghindari hama, namanya pestisida. Ya, kalau hamanya hama serangga namanya insektisida. Kalau hamanya jamur namanya fungisida. Nah, kadang pestisida ini mengandung racun yang berbahaya dan bisa menginduksi sehingga sistem reproduksi seseorang terganggu, ya. Kemudian yang kedua, merkuri. Nah, merkuri ini sebenarnya logam berat, zat berbahaya ya, tapi dia kadang ada di sekitar kita. Banyak merkuri yang terlarut dalam air, contohnya di sekitar tambang ya, karena tambang emas itu umumnya zat polutannya namanya merkuri. Kemudian selain aliran air, merkuri juga kadang ada dalam kosmetik. Nah, ini yang bahaya. Kalau di aliran air kan nggak sengaja, kalau di kosmetik kadang disengaja. Contohnya kosmetik yang mengandung merkuri itu yang sekali poles-poles tiba-tiba dalam 7 hari mukanya mendadak memerah seperti udang rebus ya. Kemudian setelah itu putih ya, tadinya hitam jadi putih. Biasanya ini yang pakai perempuan. Ya wajahnya putih, lehernya hitam. Ya, mukanya putih, tangannya, lengannya hitam. Ada yang seperti itu. Nah, hati-hati, waspada. Khawatir nanti zat-zat tersebut bisa berpengaruh ke sistem reproduksi. Kemudian logam berat yang ada dalam pencemaran tanah, asap hitam kendaraan tuh yang kamu hirup setiap hari di CPL, ya ada truk jalan asapnya kebulnya hitam. Kadang siswa-siswi ini pakai helmnya males, tidak pakai masker, berkendara naik motor, yang seperti itu kamu hirup dengan sebanyak-banyaknya ya, akhirnya bisa mengakibatkan gangguan di kemudian hari. Air minum, ya benzen. Nah, kalau benzen ini bahan-bahan dasar yang ada pada plastik, kosmetik, antiseptik, pewarna rambut, produk medis, dan kecantikan. Yang kalau konsentratnya di atas ambang batas, itu juga bisa berbahaya untuk sistem reproduksi. Sebenarnya zat-zat yang Bapak sebutkan tidak hanya untuk sistem reproduksi saja, tapi bisa menyebabkan ketika berhubungan seksual bisa punya anak, tapi anaknya nanti cacat. Atau anaknya mengalami kelainan mutasi genetik. Kelainan-kelainan itu nanti kita bahasnya di kelas 12. Kalau di sini kita fokus kepada sistem reproduksinya. Kemudian yang nomor 3 adalah konsumsi narkotika. Ya, karena narkotika itu banyak menginduksi kecacatan pada sperma wanita dan juga merusak sel telur, mengganggu siklus menstruasi, berkontribusi terhadap gangguan ovulasi serta mengakibatkan tingginya resiko keguguran dan cacat janin ya. Dan yang nomor 4 ini yang paling sering adalah konsumsi rokok ya, apalagi alkohol. Nah, pada pria rokok itu menyebabkan kerusakan DNA pada sperma, cairan mani dan impotensi. Sedangkan minuman beralkohol menyebabkan kerusakan sperma, bentuk spermanya abnormal dan mengacaukan pergerakan sperma. Pada wanita, rokok ini mengakibatkan keguguran, penuaan dini sel telur, dan gangguan kehamilan. Misalkan kehamilan ektopik atau hamil anggur yang sudah kita jelaskan beberapa saat lalu. Sedangkan minuman beralkohol ini bisa mengganggu ovulasi, produksi sel telur, dan juga endometriosis. Jadi hati-hati ya. Pak, saya kan nggak ngerokok sebagai wanita, tapi suaminya ngerokok. Ya tetap aja bahayanya tetap ada gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Nah, ini gangguan yang spesifik nih. Kalau tadi yang umum, artinya semua pria wanita punya kesempatan untuk itu ya. Nanti kalau ada adiknya yang masih kecil, tolong disuruh minggir dulu ya. Karena ini pembahasannya pembahasan yang lebih dewasa ya. Nah, selanjutnya gangguan infertilitas pada pria. Yang pertama hipertiroid atau hormon tiroidnya rendah. Ya, itu gangguan hormon tiroid ya, letaknya di leher. Bisa juga hiperprolaktinemia atau hormon prolaktinnya tinggi. Prolaktin itu hormon produksi ASI. Pada wanita dia bagus, bisa produksi ASI. Tapi pada laki-laki kalau dia ketinggian itu mengakibatkan impotensi. Kemudian rendahnya FSH dan LH. Mengakibatkan jumlah spermanya sedikit. Ini gangguan yang disebabkan oleh hormon ya. Nah, hormon ini tidak bisa diatur.
tidak bisa dideteksi lebih awal. Biasanya gangguannya itu akibat pengaruh jangka panjang. Contohnya, kita makan melalui wadah yang sifatnya plastik atau mungkin styrofoam. Makannya mah dari SD, ya. Plastik yang bukan buat makanan kita pakai buat makan. Styrofoam yang sebenarnya berbahaya karena makanan kita pakai buat makan. Nah, akibatnya zat-zat terlarut mikroplastik, BPA dan lain sebagainya pada komponen tersebut, termasuk juga nasi bungkus ya. Nah, itu bisa mempengaruhi kinerja hormon sehingga hormonnya kacau, terganggu. Akibatnya sulit punya anak. Kemudian gangguan fisik. Nah, gangguan fisik mah bisa terjadi karena penyakit genetik atau keturunan dan infeksi ya, serta penyakit-penyakit tertentu. Nanti kita bahas penyakit-penyakitnya tuh. Kemudian juga bisa karena kelainan saluran reproduksi. Ada yang namanya varikokel, ada yang torsiotestis, ada yang ejakulasi retrograde, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas lebih detail. Dan gangguan faktor lain, contohnya impotensi. Impotensi itu di mana organ penisnya tidak bisa menegang. Akibat stres, tekanan psikologis, rokok, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ada lagi ejakulasi dini, di mana sperma keluarnya terlalu cepat. Jadi, ini diakibatkan biasanya kebiasaan onani atau masturbasi. Ya, nonton film porno, kemudian mengeluarkan sperma secara paksa. Nah, itu berbahaya, bisa mengakibatkan ejakulasi dini. Ejakulasi dini ini berkontribusi besar terhadap penurunan kualitas sperma. Contoh dari muda sudah sukanya nonton film porno laki-laki. Terus dari sana melakukan ejakulasi dengan jumlah intensitas yang sangat luar biasa. Akhirnya di usia dia waktunya menikah, itu mengalami gangguan impotensi dan ejakulasi. Sehingga dia sulit punya anak. Saya yakin juga ada yang sering seperti itu. Silahkan mulai sekarang bertobat ya. Dan bagi para perempuan, carilah laki-laki yang bertakwa. Yang insya Allah nggak kenal hal-hal yang bersifat negatif ya. Bisa juga disebabkan oleh efek samping pengobatan dan tindakan operasi. Selanjutnya, pada wanita, ini juga ada yang disebabkan oleh gangguan hormonal seperti yang Bapak sampaikan tadi. Ada gangguan fisik, contohnya obesitas. Obesitas misalkan wanita badannya terlalu gemuk, ya. Yang terjadi adalah timbunan lemak ini berpengaruh terhadap proses reproduksi, ya, bisa mengganggu saluran reproduksi. Kemudian kelainan saluran reproduksi pada wanita nanti kita bahas. Ya, banyak gangguan-gangguan yang bisa mengakibatkan kelainan saluran reproduksi. Kemudian infeksi, contohnya TBC panggul, penyakit menular seksual, dan lain sebagainya. Bisa gangguan faktor lain seperti efek samping pengobatan. Contohnya kemoterapi pada penderita penyakit kanker. Ya, konsumsi ibuprofen dan aspirin terlalu banyak di atas ambang batas, kemudian tindakan operasi, dan ovarium prematur. Tuh ya, ini infertilitas pada wanita. Selain infertilitas, ada lagi gangguan yang bisa terjadi pada sistem reproduksi. Dan ini yang paling sering terjadi ya. Di antaranya adalah penyakit menular seksual. Ya, penyakit menular seksual. Definisinya adalah penyakit menular yang dapat ditularkan melalui hubungan intim atau seksual dan juga ternyata bisa ditularkan lewat jarum suntik, transfusi darah, atau dari ibu ke bayi saat proses persalinan atau kelahiran bayi. Nah, ciri umum kalau kamu mendapati ciri-ciri berikut, maka hati-hati. Bisa jadi itu penyakit menular seksual. Contohnya, muncul benjolan, luka, lepuhan di sekitar alat kelamin. Kalau laki-laki ya di sekitar penis, perempuan di sekitar vagina, atau juga di sekitar anus, atau juga mulut. Kemudian vagina atau penis terasa gatal atau terbakar. Jadi kalau kamu mulai sering garuk-garuk tuh, di sana kerasa seperti terbakar, gatal, nah bisa jadi itu salah satu ciri penyakit menular seksual. Kemudian ada lagi ciri berikutnya adalah nyeri ketika buang air kecil. Kalau berhubungan intim kan belum, karena masih remaja ya. Nah, ini biasanya yang terjadi adalah nyeri saat buang air kecil. Jadi ini banyak terjadi pada remaja nih buang air kecil itu terasa perih kayak ada sayatan-sayatan luka.
Kalau udah gitu mah hati-hati ya. Bisa jadi itu ciri awal dari terjadinya apa namanya? PMS. Kemudian nyeri perut bagian bawah ya. Meskipun nyeri perut bagian bawah itu banyak macamnya gitu kan ya. Ya nyeri perut bagian bawah itu banyak macamnya, tapi salah satu penyebabnya adalah PMS juga. Demam dan menggigil. Ya, demam menggigil, flu juga demam menggigil. Tapi kalau demam menggigil campur keluar cairan dari penis, kencing nanah atau vagina keputihan, nah berarti itu PMS. Demam menggigil, penis atau vaginanya terasa terbakar atau luka, nah itu berarti PMS. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening. Jadi di selangkangan kita itu ada namanya kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah bening yang ada di selangkangan kita itu ya, itu bisa menjadi indikator bahwa sedang terjadi infeksi. Muncul ruam, ruam atau lecet ya, kulit di badan, tangan atau kaki. Kulit penis kering, ruam dan kemerahan. Pada pria, penisnya membengkak, pada wanita pendarahan di luar masa menstruasi. Jadi maksudnya gimana? Nih, pada wanita sedang tidak masanya men, tiba-tiba keluar darah. Keluar darahnya, keluar darah tanpa sebab. Nah, itu berarti harus diwaspadai. Jangan-jangan itu bagian dari penyakit seksual menular. Kita lanjut. Nah, ini jenis-jenisnya, ini macam-macamnya. Kalau tadi udah kita bahas ciri-ciri umumnya, sekarang yang spesifik ya. Pertama, ada namanya sifilis atau raja singa. Nah, kalian mempelajari penyebabnya itu macam-macam. Ada yang disebabkan bakteri, virus, jamur. Nah, sekarang kalian fokus ke penyebabnya ya. Yang pertama, sifilis atau raja singa ini penyebabnya bakteri. Bakterinya namanya Treponema pallidum. Cirinya pada alat kelamin ini ada luka, lecet, hingga lepuh alat kelamin pada mulut dan merembet ke sekujur tubuh, bahkan hingga ke sistem saraf. Sifilis juga dapat menular melalui percikan luka. Nah, ini seremnya nih. Ya, makanya hati-hati kalau pakai WC umum ya. Kadang namanya WC umum itu kan yang kencing di sana orang macam-macam ya. Nah, WC umum yang duduk itu kadang suka bahaya, misalkan di terminal atau di pemberhentian bus. Sebelumnya ada penderita sifilis, lukanya, lecetnya kepapar di nempel di kloset, duduk. Nah, kemudian kamu berikutnya buang air di situ. Bisa jadi virusnya terpapar ke tubuh kalau ada percikan luka. Makanya sebelum pakai WC itu disiram dulu yang bersih. Setelah pakai juga disiram yang bersih ya. Jadi tidak mesti orang yang kena penyakit kelamin itu karena berhubungan seks bebas. Bisa jadi terkenanya di tempat-tempat umum. Termasuk kalau kita tukeran baju, tukeran celana, ya, dan lain sebagainya dengan penderita. Gitu ya. Kemudian gonore. Gonore ini penyebabnya bakteri juga. Tapi bakteri namanya Neisseria gonore. Nah, ini yang menyeramkan adalah keluar cairan nanah dari penis atau vagina. Nyeri saat buang air kecil, dan ini bisa menginfeksi rongga anus, tenggorokan, dan selaput mata jika terjadi kontak dengan sperma. Ya, hal yang paling sering, kenapa kok ini kan penyakitnya penyakit kelamin, tapi kok ada lukanya sampai ke mulut, sampai ke mata? Ya, karena kebiasaan orang Indonesia itu malas mencuci tangan. Habis kencing, megang organ kelamin, belum cuci tangan pakai sabun, garuk-garuk pipi, ngambil makanan dimakan, ya kan? Yang terjadi apa? Itu kuman dan virus kalau ada di sana akan pindah, ya bisa pindah ke rongga mulut. Karena pada dasarnya rongga organ kelamin, ya kayak rongga vagina atau rongga bagian dalam penis dengan rongga mulut kita itu tidak jauh beda. Dia sama-sama ada epitel yang berlapis, tapi dia tidak dilindungi oleh lapisan yang tebal bagian luarnya. Jadi posisinya sama kondisinya gitu ya. Jadi hati-hati. Kemudian ada lagi namanya kutil kelamin nih, kondiloma. Disebabkan oleh human papilloma virus atau HPV. Cirinya muncul benjol. Ya, benjol, ada kutil, melenting-melenting gitu ya. Di sekitar alat kelamin. Baik itu di sekitar ujung penis, di sekitar batang penis, ataupun di sekitar labia mayora minora pada vagina. Nah, ini kalau dibiarkan terlalu lama bisa mengakibatkan kanker. Jadi berbahaya ya. Berikutnya yang sering dibahas ada di buku-buku namanya AIDS, Acquired Immune Deficiency Syndrome.
disebabkan oleh oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini berbeda dengan yang lain. Kalau yang lain terang-terangan tuh langsung menyerang organ kelamin. Kalau yang ini lain. Yang diserang itu adalah sistem imun tubuh. Dan ini masa inkubasinya cukup lama. Jadi kalau sekarang terserang HIV/AIDS, itu kambuhnya itu ketika seluruh fungsi imun tubuh sudah runtuh. Kemudian apa yang terjadi kalau imun tubuh runtuh? Maka kita akan terkena penyakit-penyakit yang tadinya mungkin sebelumnya tidak parah, tapi menjadi lebih parah. Contoh, batuk tadinya biasa. Batuk istirahat, minum obat batuk 2 hari sembuh. Nah, kena HIV/AIDS, batuk bisa jadi berdarah, pendarahan di paru-paru, paru-paru basah, dan lain sebagainya. Jadi sifatnya memperburuk kondisi tubuh ketika terluka, ya. Luka lecet, nah tempel, kasih obat merah, kemudian didiamkan, nanti luka tertutup sendiri. Nah, kena AIDS, luka yaitu merebet kemana-mana. Bahkan bisa terjadi proses amputasi terhadap kaki yang terluka karena terjadi pembusukan dan lain sebagainya akibat imunnya rendah. Jadi hati-hati. Nah, AIDS ini tidak hanya menular melalui hubungan seksual, tapi juga bisa karena transfusi darah dari penderita AIDS, penggunaan jarum suntik bersama. Biasanya ini pengguna narkoba nih, narkoba yang sifatnya jarum suntik. Atau kalau kamu mainan jarum suntik tuh, nemu jarum suntik di jalan dipakai mainan sama adik-adik kamu, isi air, semprot-semprot, nah bahaya. Atau bisa dari ibu yang terkena HIV/AIDS ke bayinya. Ya. Kemudian Chlamydia. Chlamydia ini bakteri Chlamydia trachomatis. Menyerang serviks dan saluran kemih. Kalau di wanita ini kerasa keputihan yang sangat bau. Jadi muncul cairan berwarna putih kental, warnanya baunya sangat menyengat. Kemudian ketika kita buang air kecil ada rasa seperti terbakar panas gitu kan. Nah, ini merembet ya. Tadi panasnya di ujung. Tiba-tiba merembet kok makin ke dalam panasnya. Kok makin dalam? Oh, berarti itu bakterinya sedang melebarkan infeksi ya. Hati-hati. Kalau infeksinya sampai ke bagian dalam organ kelaminnya bisa rusak dan mengakibatkan kemandulan. Nah, ini contohnya. Ini sifilis ya. Sifilis itu karena dia menyerang saraf itu bisa menyebar ke seluruh tubuh. Tubuhnya jadi seperti ini. Nah, ini gonore, gonore. Ini gonore pada rongga mulut ya. Gonore pada rongga mulut. Nah, ketika seorang ibu melahirkan bayi dan dia terkena gonore, ada kondisi di mana bayinya langsung cacat buta. Kenapa? Karena gonore yang ada di organ vagina si ibu itu bisa langsung bertransfusi menyerang mata si bayi. Jadi bahaya, hati-hati ya. Nah, kemudian ada kutil kelamin. Nah, ini di ujung penis nih. Bentuknya seperti ini. Jadi perhatikan laki-laki kalau ujungnya ada jendul-jendul begini, ya bisa jadi itu kena virus ya. Ini contoh penderita AIDS ya. Kemudian ini contoh chlamydia pada vagina. Nah, jadi vagina bagian dalamnya ini ada putih-putih seperti ini ya. Ini berarti berbahaya ya. Tapi pada laki-laki masih bisa ngelihat. Kalau terjadi muncul gejala begini, kalau perempuan kan nggak bisa kelihatan ya. Masa mau salto gimana caranya ngelihatnya? Jadi harus ke dokter. Dan jangan malu ketika terjadi gejala-gejala tersebut, langsung segera hubungi dokter untuk pengobatan lebih awal. Harapannya bisa lebih cepat sembuhnya. Ketimbang sudah telanjur melebar ke segala sisi, malah lebih sulit untuk penyembuhannya. Selanjutnya, ada penyakit namanya trichomoniasis. Nah, kalau tadi penyebabnya virus dan bakteri, kalau ini penyebabnya protista. Protista itu beda ya, bukan virus, bukan bakteri. Protista itu makhluk bersel tunggal. Ya, kalau bakteri itu sifatnya dia tidak punya membran inti. Nah, kalau protista itu punya membran inti. Itu ya. Nah, dia penyebab penyakit keputihan pada wanita ya. Awalnya namanya keputihan, awalnya muncul cairan lendir putih yang tidak wajar. Nah, nanti kalau cairan lendirnya ini berubah menjadi kekuningan atau bahkan kehijauan, nah, berarti itu sudah infeksi parah ya. Kemudian gatal-gatal, nyeri di vagina. Nah, kalau pada pria ini juga sama, keluar cairan putih pada penis dan nyeri saat buang air kecil atau ejakulasi. Itu trichomoniasis. Nah, hepatitis. Nah, hepatitis ini sebenarnya virus disebabkan virus hepatitis yang menyerang hati ya.
hepatitis B dan hepatitis C. Tapi bahayanya adalah ternyata hepatitis ini bisa menular melalui hubungan seksual. Makanya kadang orang yang mau menikah suruh cek hepatitis dulu. Khawatir sebelumnya terkena hepatitis B, hepatitis C, dan kemudian bisa menular ke pasangannya. Ada lagi teniasis. Ini jamur Tinea cruris ya. Dia menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, selangkangan, ketiak, dan bokong. Nah, jadi teniasis ini jamur. Jamur itu berkembang biak pakai spora. Spora itu bisa nyebar ke segala arah. Nah, parahnya penyakit teniasis itu, misalkan sakitnya di selangkangan nih, digaruk. Saya digaruk di selangkangan, habis itu kamu garuk-garuk ketek. Besoknya tiniasisnya muncul di ketek. Habis itu kamu garuk-garuk punggung, besoknya tiniasisnya muncul di punggung. Karena sporanya terbawa. Habis garuk-garuk selangkangan, kamu salaman sama teman kamu. Tiniasisnya nular ke teman kamu. Hei, habis salaman teman kamu garuk-garuk pipi, tiniasisnya bisa muncul di pipi. No, luar biasa ya. Jadi nyebar ke seluruh tubuh, bahaya. Ya. Tapi ada organ-organ tertentu yang mungkin lebih kebal. Contohnya wajah, karena wajah kan sering dicuci dan lain sebagainya. Nah, kalau bagian-bagian yang mudah tubuh jamur, itu biasanya bagian-bagian yang lembab. Ya. Misalkan punggung sekalipun kena baju basah keringetan sepanjang hari, lembab, dia peluang tiniasisnya lebih besar. Berikutnya herpes genital. Nah, ini herpes dipengaruhi virus herpes simplex atau HSV. Ya, herpes ini mungkin banyak ya penyakitnya yang terpapar, dia penyebabnya virus. Virusnya bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa meninggalkan gejala. Saat kondisi tubuh kita kuat, herpes tidak muncul. Saat kondisi tubuh kita lemah, nah herpes tiba-tiba muncul. Nah, mengakibatkan gatal di kelamin, ruam, luka, hingga lukanya seperti melepuh ya. Melepuh berair dan itu sakitnya luar biasa. Dan terakhir adalah yang paling banyak ini namanya kandidiasis. Nah, kandidiasis ini penyebabnya jamur Candida albicans. Sebenarnya jamur Candida ini jamur yang banyak ada di lipatan tubuh ya. Mudah tumbuh di sana. Makanya kalau laki-laki ini umumnya dianjurkan untuk khitan. Kenapa? Karena khitan pada laki-laki kemarin sudah kita bahas, di baliknya itu adalah bagaimana cara menghilangkan prepuce atau kulit yang membungkus ujung penis. Ketika kulit itu ada, maka ada rongga antara ujung penis dengan kulitnya. Nah, di rongga itu umumnya ditumbuhi oleh jamur Candida. Nah, bagi kalian yang tidak sunat nih, ya, yang belum disunat atau tidak sunat, coba dicek. Jangan-jangan di sana numbuh ya. Termasuk pada wanita. Wanita itu kan alat kelaminnya di bagian bawah. Kadang wanitanya sendiri tidak bisa melihat, ya, tidak kelihatan. Nah, di sana posisinya lembab, nah kadang bisa muncul jamur-jamur Candida, ya. Cirinya adalah ada putih-putihnya. Ya, biasanya di lipatan kulit dan selangkangan. Nah, kalau Candida ini sudah banyak, terlalu banyak karena saking jarangnya dibersihin itu lipatan-lipatan selangkangan ya, tidak dikosokin ketika mandi, maka Candida ini akan bisa masuk ke dalam organ bagian dalam dan ini berbahaya, bisa mengakibatkan infeksi. Ya, dan rasa nyeri terbakar. Jadi hati-hati ya, jaga kebersihan apalagi yang pakai pakaian dalam jangan set A set B. Ya, sekarang pakai pakaian dalam, males besok ganti aja bagian luarnya yang kita pakai. Nah, itu biasanya mudah terpapar ya. Nah, ini contoh parasit Trichomonas vaginalis di dalam vagina. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Parasitnya ya protista dia nempel di dalam vagina. Nah, ini hepatitis. Ya, jadi hepatitis menyerang hati ya, bisa merusak hati. Kemudian ini tadi tiniasis yang saya sampaikan bahwa dia bentuknya seperti corak melingkar. Ini kebetulan ada di lipatan kulit, bisa muncul di daerah yang lembab sekitar dengkul, sikut, ketiak, leher, punggung. Nah, hati-hati. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah ada seperti ini ya jangan digaruk. Kalau kita garuk nanti sporanya nempel di kuku, apalagi kukunya panjang, kemudian kita menggaruk bagian yang lain, dia nular ke bagian yang lain. Nah, kalau ini virus herpes simplex ya. Contohnya ini di bagian penis, ini di bagian sekitar organ intim wanita atau sekitar vagina ya. Jadi dia seperti melepuh-lepuh dan ini kalau dipegang berair dan rasanya sangat perih seperti tercabik-cabik ya.
Katanya sih, saya sih belum pernah kena. Nah, kemudian ada lagi jamur Candida albicans. Nah, Candida albicans tadi, jamurnya itu kadang bisa kemana-mana ya. Ya contohnya di selakangan sudah parah, habis garuk-garuk selakangan karena gatel, ngambil kue. Nah, kue dimakan. Nah, pindah ke kue, kue pindah ke lidah. Akhirnya lidah yang sebetulnya rentan terhadap virus, terhadap jamur, terhadap bakteri, itu terpapar jamur. Jadilah kandidanya pindah ke lidah. Seperti itu. Ya. Nah, ini tadi bagian penyakit-penyakit, sekarang gangguan reproduksi. Perhatikan bentuknya. Kali bentuknya di sini ada yang berbeda ya. Nah, ada banyak gangguan reproduksi pada pria di mana nanti mempengaruhi sistem reproduksi. Nah, ini contohnya. Ini normal ya. Normal. Nah, kalau epididymitis itu adalah radang infeksi pada epididymis. Sehingga epididymisnya membengkak ya, sehingga bentuknya jadi seperti ini nih. Nah, ini juga bisa mengakibatkan gangguan kesuburan. Karena epididymis tempat pematangan sperma, kalau dia terganggu, ya otomatis spermanya akan terganggu untuk produksinya. Kemudian ada orchitis. Nah, orchitis ini peradangan pada testis. Bisa disebabkan bakteri atau virus. Ya, bisa menyerang salah satu atau keduanya. Bila tidak ditangani juga dapat mengakibatkan kemandulan. Nih contohnya orchitis ya. Seperti ini. Tadinya normal, sehat, ini membengkak, inflamasi. Nah, kemudian ada lagi hidrokel. Hidrokel ini penumpukan cairan pada testis. Ini umumnya akibat kelainan. Bisa jadi karena operasi hernia, cedera, ya cedera misalnya lagi main bola kegebok, cedera tuh. Filariasis, cacing yang bisa menginfeksi, ya. Dia biasanya menular lewat nyamuk ya. Kalau tidur pakai sarung, tidak pakai celana dalam, digigit nyamuk, cus. Nyamuknya mengandung filariasis. Filariasisnya cacingnya. Jadi filariasis itu cacing, tapi bisa dipindahkan dari vektor nyamuk ke vektor manusia. Nah, bahaya. Ketika cacing, ya jadi nyamuk tapi cacingan gitu ya. Nah, si cacing yang filariasis ini bisa masuk ke dalam testis dan mengakibatkan penyakit hidrokel ini ya. Serta infeksi kelamin. Jadi seperti balon air. Jadi ini testisnya membesar, empuk, dan seperti kantong air. Nah, ini bahaya. Ya, kalau mudah ada gejala-gejala seperti itu, ya pastikan segera periksa ke dokter. Nah, kemudian gangguan berikutnya adalah gangguan prostat. Nah, prostat ini kelenjar yang membantu mengatur keluarnya air kencing dan saluran sperma. Letaknya di sini, di bawah kantung kemih ya. Kalau prostat itu mengalami peradangan, ya pembesaran atau kanker, nah pasti akan mengganggu sistem reproduksi. Ada juga hipogonadisme, istilahnya testosteronnya sedikit, gitu ya, testosteron sedikit, akibatnya dapat mengakibatkan berbagai penyakit-penyakit, ya, tidak subur, laki-lakinya tidak terlalu jantan gitu. Kemudian masalah penis lainnya bisa jadi kanker penis, hipospadia atau penis bengkok. Ini hipospadia ya. Kalau penis normal kan salurannya di ujung sini. Hipospadia salurannya keluarnya di ujung di bawah sini. Ya, kemudian atau disfungsi ereksi ya. Sekarang yang pada wanita. Nah, pada wanita yang banyak terjadi adalah endometriosis. Di mana jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim, namanya endometrium paling dalam ya. Ini mengalami infeksi. Ya, jadi jaringan endometriumnya mengalami infeksi. Nah, infeksi ini ya menyebabkan nyeri saat haid. Jadi haidnya bisa nyeri hebat. Ya, kemudian bisa menstruasi sangat banyak. Nah, biasanya gejala berikutnya adalah sulit untuk hamil ya. Gambarnya seperti ini. Kemudian ada radang panggul. Nah, radang panggul bisa disebabkan oleh penyakit menular seksual yang tadi ada tabelnya sudah saya jelaskan ya. Radang panggul ini juga sangat berbahaya karena bisa menyumbat saluran telur ya dan menyebabkan kehamilan ektopik atau kehamilan hamil anggur yang pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian miom. Nah, miom ini istilah tumor jinak. Tumor jinak ini muncul di rahim.
Ya, bisa di rahim, ya bisa di bagian depan, bagian kanan, bagian kiri, bagian dalam, bagian luar. Nah, ketika miom ini muncul, maka akan mengganggu sirkulasi darah pada rahim. Dan ketika terjadi haid, itu bisa mengalami pendarahan hebat, ya. Nyeri panggul, kram nyeri perut, nyeri punggung, sering beser gitu ya. Nah, itu bahaya, ya, seperti ini. Bahkan ada yang sebesar ini nih miomnya tuh, ya. Atau disebut juga dengan kista. Nah, kista ovarium itu adalah pertumbuhan sel dalam ovarium yang tidak normal. Nah, kalau miom tadi tumor jinak ya, kalau kista ini adalah sel yang berisi cairan yang sangat banyak. Nah, si kista ini kadang dia mengganggu kinerja ovarium dan produksi telur. Dan yang paling parah adalah kanker. Di antaranya yang sering terjadi pada wanita itu kanker rahim, kanker serviks, ini rahim ya, kankernya di sini, kanker serviks itu di sini, ya, kanker mulut rahim ya, namanya kanker serviks, kanker ovarium itu di sini, kanker vagina di sini, satu lagi kanker payudara ya. Nah, bagaimana bisa terjadi kanker, bisa terjadi miom, tumor jinak, kista, balik lagi kepada kita dalam menjaga kesehatan. Biasanya kanker itu adalah kelainan mutasi genetik pada sel. Sel bisa mengalami mutasi genetik karena faktor-faktor yang ada di sekitar kita. Di antara contohnya mulai dari yang sifatnya fisik, kayak radiasi ultraviolet, ya, yang terlalu tinggi, bahkan yang sifatnya kimiawi, dan yang paling banyak penyebabnya adalah kimiawi. Contohnya makan makanan yang tidak sehat, makan makanan yang mengandung pewarna, yang berbahaya, penyedap yang berbahaya, makanan yang dibungkus dengan alat pembungkus yang tidak food grade atau tidak digunakan untuk membungkus makanan atau tidak layak untuk konsumsi jangka panjang. Sehingga lama-lama akan merusak tubuh dan memunculkan gangguan baik itu kanker, miom, dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada juga namanya PCOS. Nah, PCOS ini sindrom ovarium polikistik, di mana gangguannya sebenarnya pada kadar hormon, ya, di mana kadar hormon seks androgen pada wanita jumlahnya lebih banyak. Padahal harusnya androgen itu yang banyaknya di pria, ya. Akibatnya penderita akan mengalami menstruasi tidak teratur atau bahkan tidak menstruasi sama sekali atau bahkan sulit hamil. Penderita miom ini hidupnya normal, kayak orang sehat. Tapi ketika berkaitan dengan sistem reproduksi, nah ini ternyata PCOS ya, apa istilahnya ovariumnya tidak normal, baik ukurannya maupun jumlahnya. Sehingga kadang bingung ya, ini perasaan sehat, nggak pernah sakit, tidak juga kena kanker, ya kayak tadi miom, ya, itu kan berbahaya ya. Nah, kalau ini mah sehat, orangnya sehat, aktivitas normal, tapi kok tidak punya anak. Bisa jadi karena efek miom. Efek apa, PCOS ya. PCOS itu ada banyak tipe, ada 4. Yang pertama, PCOS yang pertama itu jadwal mennya berantakan. Tumbuh ini bukan bulu ya, tapi rambut harusnya. Rambut berlebih ya, jadi perempuan punya rambut berlebih, tapi mensnya berantakan ya. "Pak, saya rambutnya berlebih, Pak, tapi mensnya teratur." Ya bisa jadi ciri yang lain gitu kan. Dan rambutnya rontok serta mengalami penebalan kulit. Kondisi sel telur ini hanya bisa diteropong melalui penelitian yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau dokter ya. Umumnya sel telurnya kecil dan kista yang banyak, sehingga sulit punya anak. Ada juga mensnya berantakan, ya, muncul rambut berlebih, ya, tapi dia normal. Ini tipe B, atau kondisi sel telurnya normal nih. Tapi karena siklus mensnya berantakan, umumnya jadi sulit punya anak, karena sulit menentukan jadwal waktu subur. Ya, kemudian ada yang siklus menstruasinya teratur, tapi muncul rambut berlebih, jerawatan, rambut rontok, penebalan kulit, dan sel telurnya kecil, dan kistanya banyak. Atau ada yang jadwal mennya berantakan, tanda fisiknya normal, tapi sel telurnya kecil. Umumnya yang dipengaruhi oleh PCOS, umumnya yang sulit adalah yang sel telurnya ukurannya kecil. Nah, ini bisa punya anak, tapi umumnya menggunakan terapi hormon. Selain terapi hormon juga bisa menggunakan bayi tabung, di mana mencari sel telur yang unggul gitu ya setiap bulannya. Nah, ini ujian bagi para wanita ya. Kemudian ada lagi nih yang menyeramkan adalah toksoplasma.
toxoplasmosis. Sebenarnya ini wanitanya normal ya, tapi terinfeksi parasit protozoa namanya Toxoplasma gondii. Parasit ini biasanya adanya di kotoran kucing, hewan peliharaan, atau daging yang belum matang ya. Kan suka tuh orang sekarang gaya-gayaan tuh mesen apa steak. Gimana kadar kematangannya? Nggak usah matang-matang, setengah matang aja, apa seperempat matang ya. Gaya-gaya apa seperti orang modern gitu ya. Tapi steaknya belinya di emperan pinggir jalan dan tidak dimasak secara bahan-bahan yang higienis, baik secara produksi bahannya maupun penyimpanannya tidak higienis. Akhirnya terinfeksi bakteri toxoplasma. Atau juga dari yang terlalu over sayang terhadap binatang peliharaan. Saya sayang nih sama kucing, sayang sama anjing, sayang sama burung ya, ayam ya. Tapi dielus-elus, dicium-cium, ya sampai tidur di kasur, tapi tidak peduli terhadap kondisi hewannya. Artinya tidak berobat rutin ke dokter hewan, tidak disuntik vaksin, yang mana ada peluang penularan toksoplasma dari hewan ke manusia. Nah, bahayanya si Toxoplasma gondii ini ketika dia masuk ke tubuh, ya, nah dia umumnya tidak berbahaya karena dikendalikan oleh sistem kekebalan tubuh. Artinya dia sifatnya dorman. Jadi dia sifatnya tidur. Nah, tidur maksudnya gimana? Ketika masuk ke dalam tubuh yang kayak kerasa kayak orang sehat, gitu ya. Tapi dia akan bereaksi kalau sistem imun kita sedang rendah atau wanita sedang hamil. Contoh, misalkan awalnya sehat-sehat aja nih, habis itu punya bayi, hamil. Nah, ketika hamil, biasanya kadar hormonnya tidak stabil, kemudian imunitasnya rendah, nah, hamil sakit gitu kan. Nah, si toksoplasma ini yang tadinya diem, tadinya tidur, itu aktif. Apa yang dilakukan oleh toksoplasma ini? Dia akan menginfeksi janin yang dikandung oleh si ibu hamil tadi ya. Nah, akibatnya dari janin tersebut adalah janinnya bisa diserang oleh si toksoplasmanya ini nih yang gambar di ujung kanan pojok atas nih. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, kalau bayinya masih kecil, itu dibuat gugur, keguguran. Akhirnya punya anak, bisa punya anak subur. Tapi bentar-bentar keguguran ya. Atau punya anak, tapi di tengah jalan, tiba-tiba bayinya ketika masa perkembangan, itu diganggu oleh si toksoplasma. Sehingga bayinya lahir cacat. Bisa cacat mental, karena diganggunya sistem sarafnya, bisa kebutaan, karena ganggunya saat pembentukan mata, bisa juga cacat-cacat yang lain ya. Nah, itulah gangguan reproduksi pada wanita dan pada pria yang mungkin terjadi di sekitar kita. Ya, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan materi. Silakan yang ingin bertanya seputar gangguan reproduksi yang tadi sudah dijelaskan. Kalau tidak ada, nah, Bapak sampaikan kembali berkaitan dengan pembelajaran kita, ya. Untuk pembelajaran kita, karena malam ini kita pertemuan, maka silakan untuk mengisi daftar hadir ya. Daftar hadir di mana? Ada di sini. Ya, klik di sini presensi kehadiran pada aplikasi. Ini kemarin kan sudah ngisi yang tanggal, udah ada nih yang tanggal 21, ya silakan baru 3 ya. Silakan yang lainnya menyusul untuk mengisi daftar hadir di tanggal 21. Klik di sini ya. Itu untuk daftar hadirnya. Nah, selanjutnya nanti di literasi, karena tadi kita sudah belajar materi yang ketiga, maka kita bisa scroll ke bawah. Ini materi 1, materi 2, materi 3. Nah, materi 3 silahkan kalian klik nanti pada ruang berpikir. Yang sini ya. Yang di bawah sini bisa diklik. Nah, selanjutnya setelah itu untuk penugasan, nah ini besok akan kita bahas berkaitan dengan penugasan yang sudah diberikan. Yang pertama, pastikan bagi yang sudah ada nama bidannya malam ini di data dulu di grup. Tadi ada beberapa yang sudah menuliskan nama bidan. Saya ucapkan terima kasih. Berarti itu diplot ya. Nah, diplot artinya kalau ada yang nemu bidan itu tolong jangan ditulis dengan nama yang sama ya.
Nah, ini kita sebutkan, kita bacakan ini untuk yang sudah menuliskan nama bidan. Kita cek. Untuk kelas IPA 2, tadi sudah ada kelompok C, kelompok A, bidan Listiowati, kelompok C, bidan Yesi Karolin, kelompok D, bidan Sri Sutarti, kelompok E, bidan Diana Julianti ya. Kelompok B belum ya, kita tunggu untuk yang kelompok B. Nah, untuk yang kelompok IPA 1 belum ada yang menulis sama sekali ya. Tolong perhatikan tadi bidan yang sudah saya bacakan berarti itu sudah diambil oleh yang kelompok kelas 11 IPA 2 ya. Daftarnya akan saya share ke kelompok 11 IPA 1 ya. Nah, ini yang 11 IPA 2. Ya, saya bacakan lagi. Yang sudah dapat kelompok. Ini ada bidan Lilis, bidan Listiowati, Graha Melasti ya. Itu sudah diambil oleh kelompok A 11 IPA 2. Kemudian ada bidan Yesi Karolin, Jalan Buak, itu sudah kelompok C. Bidan Sri Sutarti, Gri Asri 2 sudah kelompok D. Bidan Diana Julianti, Cibuntu, itu sudah kelompok E. Jadi nanti untuk yang kelas 11 IPA 1 silahkan cari selain bidan-bidan tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk berkaitan dengan kegiatan besok adalah silahkan kalian membawa buku ya, buku biologi, catatan rangkuman, dan ketika Bapak masuk kelas, tolong duduknya sudah sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya, alangkah bagusnya apabila meja kursinya didekor dengan baik, bahwa ini meja kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, kelompok E. Silakan untuk yang besok untuk mendekor ruang kelasnya sebelum Bapak masuk ke dalam kelas ya. Baik hari Kamis maupun hari Jumat ya. Yang akan kita lakukan untuk besok adalah kita merumuskan permasalahan yang akan kita temui ketika nanti kita ingin dikonfirmasi dengan jawaban para tenaga medis atau tenaga kesehatan. Ya, jadi nanti kita konfirmasi. Oh, ini 11 IPA 1 sudah ada bidan Elizabeth ya untuk kelompok C ya. Kita tunggu yang lainnya. Nah, nanti sebelum kita konfirmasi, jadi kita harus menyusun dulu daftar pertanyaan ya. Besok kita nyusun dulu secara manual menggunakan alat tulis. Nah, untuk besoknya lagi, semua draft sudah diketik ya. Dan sudah melakukan pembagian tugas. Artinya dalam proses kita mewawancarai bidan atau tenaga kesehatan atau dokter, berarti pertama ada yang bertugas sebagai interviewer. Ya, sebagai pewawancara. Dari 6 orang, satu kelompok. Ini bisa 1 atau 2 orang ya. Nah, 2 orang sebagai interviewer nanti ganti-gantian. Berarti nanti di frame rekaman podcast-nya atau rekaman wawancaranya, itu ada bidannya dengan ada interviewer, ada pewawancara dari kalian. Nah, kemudian dari sana dibutuhkan lagi orang-orang yang nanti akan ada di behind the scene atau di belakang layar. Yang pertama, yang bertanggung jawab dalam proses perekaman. Nah, berarti itu menggunakan kamera ya. Boleh kamera, boleh handphone. Bertanggung jawab terhadap proses perekaman gambar maupun perekaman suara. Jadi jangan sampai ketika direkam, sudah wawancara panjang lebar, ternyata begitu di-download, ketika mau di-upload, mau diedit, ternyata adanya gambar doang sambil mangap-mangap. Suaranya tidak ada tuh. Berarti harus ada yang bertanggung jawab juga merekam suara menggunakan clip on. Bisa pakai perekam handphone juga, didekatkan para narasumber dan interviewer. Khawatir rekamannya gagal. Terus silahkan juga bisa anggota kelompok yang lain mengatur berkaitan dengan lingkungan sekitar. Karena namanya sedang proses podcast, wawancara, kan kadang ada yang lewat, ada yang perlu, dan lain sebagainya. Nah, maka
Yang anggota kelompok lain silakan mengamankan situasi dan kondisi, ya, supaya wawancaranya berlangsung dengan kondusif. Kemudian ada kelompok lainnya ada orang personil juga yang bertugas mengatur terkait dengan pertanyaan maupun jawaban. Karena kadang ketika, bidan menjawab, ada hal-hal yang harus dicatat, ada hal-hal yang harus ditulis. Nah, itu baiknya ada yang bagian seperti itu, gitu ya. Jadi silahkan besok itu sekalian kita bagi-bagi semuanya, ditentukan dari sekarang, dibagi juga nanti siapa yang ngedit videonya, siapa yang mengupload ke YouTube, dan lain sebagainya ya. Seperti itu. Nah, untuk kelompok ini, masing-masing silahkan, ini nanti ada pembagian tugas ya. Untuk membentuk kelompok, ini kalian bisa ngeklik dengan klik di sini ya. Di samping tanda panah ini, silahkan diklik masing-masing. Untuk membentuk kelompok sudah kita lakukan pada pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya di hari apa tuh kita sudah bentuk kelompok ya. Awal kita pertemuan tanggal 16 ya. Tanggal 16 ya itu sudah kita tanggal 16 Februari itu kita sudah bentuk kelompok. Jadi nanti untuk pembentukan kelompok di bagian pembentukan kelompok bisa kalian tulis tanggalnya 16 Februari. Sudah bisa mulai ditulis ya. Yang paling bawah ya. Nah, yang sini nih. Masing-masing nulis sama ya. Pembagian tugas itu besok. Memilih topik juga besok. Melakukan wawancara nanti tergantung janjian dengan bidan masing-masing. Bisanya hari apa, kapan gitu kan ya. Nah, rencana upload hasil rekaman wawancara itu tanggal 28. Ini rencana. Pak, meleset Pak, belum sempat wawancara, ya berarti bisa digeser pekan berikutnya. Yang penting yang diupload itu sudah melalui proses editing dan hasilnya baik. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan mengenai tugasnya? Dari ketua kelompok masing-masing, kita cek dulu ya. Untuk kelompok 11 IPA 1, kelompok A hadir. 11 IPA 1 kelompok A. Hadir, Pak. Hadir ya. Berapa orang? Hadir. Afia Jihan, Ihsan Bukhori, Naswa, Belva, Irfan Adilio, Mario. Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Kelompok B, Ibadur Rahman, Kezia, Endira, Fatir, Elias, Genius. Ada ya? Hadir, Pak. Ya. Hadir, Kelompok C, Maria, Nabiha, Khairul Rafi, Ahmad Nuropik, Ade Nurika, Jihan. Hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ada Naila Farhana, Dimas Iqbal, Ulan, Helga, Saka, Linda. Kelompok D? Pak. Hadir, Sip. Bapak. Kelompok E, Yosef, Rio, Marcella, Dinda, Ricky, Salsabila. Hadir, Pak. Oke, Hadir, kalau Pak. hadir kalian akan tampil di dashboard saya gitu ya. Kalian bicara gitu kan nongol. Ya. Kelompok 11 IPA 2, Agung, Kemilau, Nazwa, Ripa, Arik, hadir? Pak. Hadir, Pak. Anersa, Manda, Andita, Seren, Gloria, Depitrio hadir? Hadir, Kelompok B? Pak. Hadir, Pak. Ya, sip. Kelompok C, Farhan, Naila, Akmal Yoga, Alia, Arsalan hadir? Hadir, Bapak. Hadir, sip. Bapak. Kelompok D, Haikal, Novita, Fikri, Zain, Ulil. Hadir, Pak. Hadir. Arya hadir, Arya? Ada? Ada urusan dia, Pak. Ada urusan Oh, mendadak udah urusan katanya. ya, banyak banget urusan ya. Kasihan banget masih kecil udah banyak urusan. Nah, kemudian kelompok E, Rifano, Kurnia, Suci, Dias, Hadir, Pak. Alfianto, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Christian, Asip. Telah hadir semua ya. Sampai sini ada pertanyaan berkaitan dengan tugas? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, ya Bapak ucapkan terima kasih bagi yang sudah hadir. Silakan diisi daftar hadirnya. Ya, kemudian juga diisi refleksinya ya. Di bagian bawah, paling bawah itu materi ketiga. Nah, kita lanjutkan lagi besok sampai ketemu di sekolah berkaitan dengan penyusunan daftar pertanyaan ya. Nanti akan Bapak briefing, Bapak tinjau, nanti silakan kalian untuk menyusun daftar pertanyaan secara kelompok.
Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak ucapkan terima kasih bagi yang hadir. Sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam hari ini. Selamat istirahat. Jangan lupa besok hadir di sekolah tepat waktu pagi-pagi ya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih. silakan boleh meninggalkan room. Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih.